Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan di tengah segala situasi pandemi yang kita alami, bahwa kita boleh tetap merasakan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan. Namun di satu sisi yang lain, kita juga diingatkan, kita harus berperan aktif menjaga kesehatan diri kita, karena kita semua saling mempengaruhi. Ketika kita sehat, sekitar kita juga boleh sehat. Tapi ketika sekitar kita sakit, mereka juga mempengaruhi kita akan jadi sakit. Oleh karena itu, mari kita saling menjaga diri, kita berperan aktif. Bagaimana caranya? Nah, kita akan melakukan 5M yang sedang kita dengar ini ya. Kita harus menerapkan beberapa hal. Yang pertama adalah memakai masker. Nah, ini ya, saya coba saat ini karena syuting jadi saya tidak pakai masker. Tapi kita semua harus aktif memakai masker, jaga jarak, kalau perlu double. Yang kedua, menjaga jarak. Nah, sekarang biasanya 1 meter mungkin bisa didobelkan jadi 2 meter sebaiknya. Hati-hati karena kita saling mempengaruhi. Cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir. Ini sangat penting. Menghindari kerumunan, kita harus mulai membatasi diri, mengurangi mobilitas kita juga. Jadi ini sama-sama semua saling terkait supaya kita tidak saling menulari dan kita boleh saling menjaga. Belum lagi ada tambahan yaitu kita penting untuk tidak menyentuh, sering-sering menyentuh muka kita. Seringkali kita tidak tahu apakah tangan kita baik atau sedang bersih atau tidak, tapi hindari menyentuh mata, menyentuh hidung, menyentuh mulut, atau, nah ini ya, jabat tangan apalagi pelukan. Itu tolong dihindari saat ini. Kita bisa memberikan salam dengan cara yang lain, nah kita bisa melakukan yang terbaik. Jaga kebersihan benda-benda sekitar kita. Permukaan, kalau bisa disinfektan dan sebagainya. Dan terakhir, cari vaksin. Di mana kita bisa divaksin, cepat cari supaya tubuh kita boleh ditolong untuk saling meningkatkan imun kita. Dan terakhir, mari kita terapkan apa yang sudah dikatakan oleh firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam semuanya ini, mari kita lakukan dengan penuh syukur dan penuh harapan bahwa Tuhanlah yang akan menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat bersyukur atas semangat dan kepedulian jemaat dikasihi oleh Tuhan. Selalu yang bertanya, kapan kebahagiaan onsite bisa dilakukan? Nah, kita bersyukur didukung oleh situasi yang semakin baik di negara kita. Tapi jangan lupa prokes tetap harus diperhatikan. Kita berharap dan kita akan melangkah menuju kepada ibadah onsite sesegera mungkin. Namun untuk itu, kita perlu mempersiapkan diri kembali. Nah, mulai tanggal 28 November mendatang, Advent yang pertama, kita akan mengadakan live streaming pada 2 waktu yang sudah ditentukan, yaitu pada pukul 8 pagi dan akan disiarkan ulang pada pukul 5 sore. Jadi kita mulai membiasakan diri kembali untuk kita boleh beribadah pada jam-jam tertentu sebelum nanti betul-betul kita melakukan ibadah secara onsite. Dan kita akan terus doakan untuk situasi yang terus membaik supaya nanti betul-betul hal ini bisa dimungkinkan. Nah, ini mohon jemaat dikasihi oleh Tuhan bisa memperhatikan warta jemaat setiap minggunya untuk boleh memperhatikan info-info apakah sudah memungkinkan atau belum untuk bisa hadir di tempat. Demikian kami ingin memberikan info ini kepada jemaat dikasihi oleh Tuhan untuk kita boleh dukung dan kita terus doakan. Terima kasih, selamat mempersiapkan diri untuk ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk bisa bertemu dalam ibadah online hari ini. Selama 1 minggu yang telah berlalu itu, ada kalanya hidup kita lancar-lancar saja. Tetapi tidak sedikit dari kita yang menghadapi masalah, duka cita, pada sisi kehidupan yang berbeda-beda. Tetapi apapun yang terjadi, baik itu lancar atau tidak lancar, sukacita atau duka cita, kita tetap percaya bahwa Tuhan yang Maha Kasih-lah yang mengizinkan semua itu terjadi dalam hidup kita sebagai bentuk pembentukan kasih dan pemeliharaannya kepada anak-anaknya. Seperti dalam firman Tuhan yang tercatat dalam 2 Korintus pasal 7 ayat 10a mengatakan, sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan
yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Pagi ini di tengah-tengah pergumulan dan masalah yang kita hadapi, Tuhan yang mengizinkan duka cita dan sukacita hadir dalam hidup kita. Dia juga yang mengundang kita untuk bertemu dengan Dia dalam ibadah hari ini. Dia memberitahukan kepada kita, khususnya menghadapi orang-orang yang menyakiti kita. Apa yang harus kita lakukan, bagaimana kita menyingkapinya. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam saat teduh. Amin. Ibadah kita hari ini dimulai dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Tritunggal yang tidak pernah meninggalkan hasil ciptaannya dan akan terus-menerus mengasihi umat pilihannya sampai selama-lamanya. Turunlah kiranya damai sejahtera Allah atas kita semua. Amin. Dengan tetap berdiri kita memuji Tuhan yang mengasihi kita. Kasih Allah yang tak terduga itu.
Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada umumnya saat orang melukai kita, kita akan membalas juga dengan melukai dia. Jarang sekali kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Namun kita lupa, sebenarnya setiap hari kita melukai Tuhan. Alkitab dalam Mazmur 90 mengatakan bahwa setiap hari kita hidup dalam amarah Tuhan. Baik itu dalam hati pikiran kita, perkataan ataupun perbuatan kita. Tetapi Tuhan tidak melukai kita. Tuhan tidak langsung membunuh kita. Mengapa? Seperti berita anugerah pada hari ini yang diambil dari Mazmur 103 ayat 8 sampai 14 mencatat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan ingat kita ini debu. Orang yang melukai kita, sesama kita juga adalah debu. Mari kita pergunakan kesempatan ini dari Tuhan untuk mengakui segala dosa kesalahan kita dan memohon pengampunan dari Dia. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang mengasihi kami, sungguh kami ini adalah orang-orang yang egois. Engkau mengasihi kami, tetapi kami sering membalas kasih-Mu dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang kotor. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami telah menerima pengampunan demi pengampunan dari Engkau. Tetapi pada saat sesama kami menyakiti kami tidak mau memaafkan mereka. Bahkan terkadang kami membalas kejahatan dengan kejahatan. Ampunilah kami ya Tuhan. Tuhan, mohon darah-Mu yang kudus yang mengalir dari atas kayu salib, menyucikan kami dan memberikan kekuatan bagi kami untuk memaafkan orang-orang yang bersalah dan menyakiti kami. Kami perlu Engkau Tuhan untuk menolong kami memancarkan kasih-Mu kepada musuh-musuh kami, sehingga mereka melihat kemuliaan Tuhan terpancar lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, penebus, penopang hidup kami. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama memuji Tuhan yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Ku suka mengundangkan selamat dari
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya undang kita untuk bangkit berdiri sebagai umat yang telah ditebus dari salah dosa kita. Mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang diambil dari Markus 11 ayat 25 sampai 26. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di sorga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tetap berdiri bersama-sama dengan umat percaya di seluruh bumi dan di sepanjang zaman. Kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Hari ini firman Tuhan akan disampaikan oleh penginjil Angelincia Susilo. Mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku, teman-temanku. Senang sekali kita bisa bertemu pada hari kita beribadah ini. Sebelum kita mulai, mari kita awali di dalam doa. Saya mengajak kita semua tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, pagi ini kami mau membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tolong kami ya Tuhan, satu persatu, agar kami boleh mengerti kedalaman firman Tuhan yang benar-benar mengubah hidup kami. Terima kasih Bapa, ini kami, pimpinlah kami, dan Kau menyertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya mempunyai 2 keponakan perempuan, kakak adik. Nah, dan mereka berselisih 2 tahun usianya. Nah, ini kejadiannya sudah cukup lama ya ketika mereka masih kecil. Si adik sering sekali merasa iri kepada si kakak. Dan si adik ini memang punya personality yang agak agresif ya, kakaknya lebih kalem. Pada suatu waktu mereka berebut akan sesuatu. Ya, ketika mereka usianya 7 tahun dan 5 tahun. Mereka rebutan sesuatu yang berakhir pada perkelahian, dan di akhir perkelahian itu si adik menggigit tangan si kakak dan jelas si kakaknya menjerit dan menangis. Nah, itu jelas mengundang mama datang ya. Dan karena tahu dirinya bersalah, si adik ini dengan sengaja dia menggigit tangannya sendiri. Sehingga ketika mama datang dan ingin mendisiplinkannya setelah kakaknya mendengar aduan kakaknya, si adik dengan lantang membela dirinya dan menunjukkan tangannya. Nih kakak yang gigit duluan, begitu ya. Dan di luar pengetahuannya ada suster yang menjaga mereka yang menyaksikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan sehingga si mama harus memberikan double disiplin kepada si adik yang nakal ini ya, dan ia harus meminta maaf kepada kakaknya. Bapak Ibu, sejak kecil kita memang diajar ya, jika berbuat salah atau menjahati, menyakiti orang lain, kita perlu menerima disiplin dan kita harus memperbaikinya. Kita harus datang, minta maaf, dan kalau perlu memberikan ganti rugi atas kerugian yang kita timbulkan. Saya yakin semua kita pasti setuju. Jika kita salah, maka kita perlu datang, minta maaf, dan melakukan sesuatu
untuk memperbaiki kesalahan kita. Praktek ini menjadi hukum nggak tertulis ya Bapak Ibu ya, yang berlaku bagi setiap kita, baik masih kita kecil ataupun sudah dewasa atau bagi kita orang-orang percaya. Sehingga kalau kita menjahati atau menyakiti hati orang, pengampunan itu layak diberikan kalau orang itu datang, menunjukkan kesungguhannya, penyesalannya, dan minta maaf. Dan berupaya, ada upayanya melakukan sesuatu untuk memulihkan relasi yang rusak itu. Tapi kemudian pertanyaan kita timbul, bagaimana kalau kejahatan yang dilakukan ini menyebabkan luka yang parah banget, yang sangat menyakitkan. Luka yang mungkin sudah lama tapi nggak sembuh-sembuh. Karena luka itu udah jadi infeksi meradang membara begitu ya. Dan kita sadar loh bahwa permintaan maaf atau perbuatan apapun nggak akan bisa mengobati luka itu. Nggak bisa memperbaikinya. Seorang ayah yang terus-menerus memperkosa anaknya sendiri sejak anak itu kecil. Dan terus-menerus mabuk dan menempeleng, menganiaya istrinya. Bagaimana bisa mengampuni orang seperti itu? Ada seorang teman baik, baik banget. Tapi kemudian kita jadikan rekan bisnis yang sangat kita percaya. Namun kemudian ia mengkhianati. Ia menikam dari belakang sehingga membangkrutkan usaha orang tua kita yang menjadi warisan yang kita sayang-sayang dan sudah berpuluh tahun bersusah payah membesarkannya. Sekarang hancur lebur. Bagaimana mungkin kita mengampuni orang yang jahatnya seperti itu? Kalau kita nonton film silat ya Bapak Ibu ya, cerita film silat itu selalu dibangun seputaran dendam, balas dendam, dan rencana untuk mematikan si tokoh jahatnya begitu ya. Setiap generasi penerus anak-anak mereka itu melatih diri dengan disiplin tinggi untuk menjadi jagoan silat. Tujuannya cuma satu, ya, balas dendam kepada musuh orang tuanya, dan ketika dendam orang tua itu terbalas dan lawan mati, itu merupakan suatu pencapaian ya, achievement yang membanggakan dan mengangkat harga diri keluarga dan marga mereka. Dunia memang mengajarkan pengampunan itu ada batasnya. Ada dosa yang layak diampuni, tapi ada dosa yang nggak layak diampuni. Ada dosa bahkan yang harus dibalas dengan kematian. Tapi itu dunia yang ajarin kita begitu. Nah, bagaimana dengan kebenaran firman Tuhan tentang hal ini? Apa kita boleh balas dendam? Jika kejahatan yang dilakukan kepada kita itu sudah sampai ke ubun-ubun, sudah keterlaluan, dan rasanya di luar batas kemanusiaan. Nah, mari kita mulai. Kita membuka dari Roma 3 ayat 23. Roma 3:23 dan Roma 6 ayat 23a. Roma 3:23 mengatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23a mengatakan, upah dosa adalah maut. Kalau kita membaca ayat-ayat ini, saya yakin Bapak Ibu kita semua secara logika kita mengerti. Tapi pertanyaannya, apa dalam hati kita ada kesadaran bahwa ayat ini sebenarnya membicarakan tentang kita loh. Bukan tentang orang lain, tapi tentang setiap kita. Dan dalam hati kita ada pertanyaan gitu. Apa artinya benar-benar berdosa ini ya? Apa kita iya benar-benar berdosa? Apa iya kita ini sudah benar-benar kehilangan kemuliaan Allah dan akibatnya kita hanya pantas mati begitu? Saya sering tuh bikin baik, saya masih senang melakukannya, dan saya yakin kita semua senang melayani, bukan? Apa iya sih kita sudah kehilangan benar kemuliaan Allah itu? Sehingga kalau kita gali Bapak Ibu sejujurnya, di dalam hati kita mungkin merasa ayat ini bukan buat kita.
kita merasa kita berdosa sih, tapi gak parah-parah amat lah gitu ya. Gak separah dosa orang lain. Atau ya memang saya berdosa, tapi saya gak jahat-jahat amat. Masa iya sih gara-gara dosa segitu saya harus mati? Tapi Roma 6:23a itu mengatakan sebab upah dosa adalah maut. Bapak Ibu perhatikan ayat itu nggak ada keterangan kuantiti loh. Ini bukan bicara tentang banyak sedikitnya dosa, besar kecilnya dosa. Enggak. Ini cuma bicara tentang berdosa atau tidak berdosa. Dosa itu adalah penyimpangan dari perintah Tuhan. Tuhan perintahkan ke sono, kita ke sini. Ya. Jadi dosa itu adalah segala sesuatu yang menyimpang dari apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga dari ayat ini kita tahu apapun dosanya, besar kecil, berdosa, hukumannya mati. Terus dalam hati kita, perasaan kita nih masih pasti mikir, kok rasanya kurang tepat ya? Apa itu standarnya Tuhan? Bukan standar kita. Apa adil standar Tuhan diperlakukan kepada kita? Dan kita dipaksa, manusia ini dipaksa untuk memakai standar Tuhan. Ya nggak adil lah. Tapi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini adalah sebuah standar yang kita pikir ini standar Tuhan. Sampai kapanpun kita nggak akan bisa penuhi. Seperti kita disuruh nembak, tapi sasaran tembaknya jauh di luar jangkauan kita. Ya mau gimana mau ditembak model kayak apapun, cara bagaimanapun, tidak akan pernah bisa sampai. Nah, tapi pemikiran ini nggak benar Bapak Ibu. Ada dua alasan kenapa saya bilang ini tidak benar. Yang pertama, kita tahu kan bahwa Tuhan itu adalah pencipta dan kita ciptaan. Sehingga harusnya standar dari pencipta itu merupakan standar kita. Seperti mobil Bapak Ibu. Nggak bisa mobil menciptakan manual cara mengemudikan mobil itu sendiri, bukan? Yang membuat manual adalah penciptanya. Jadi sama Bapak Ibu. Kita tahu bahwa standar Tuhan, pencipta kita adalah standar kita. Jadi memang kita harus menerima standar Tuhan. Karena Dia adalah pencipta kita. Yang kedua, rupanya ada satu tokoh, satu sosok yang 100% manusia seperti kita berhasil memenuhi standar Tuhan itu dengan sempurna tanpa celah. Siapa dia? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Adam kedua yang menggantikan Adam pertama yang gagal. Bapak leluhur kita, Adam pertama itu gagal. Dia tidak bisa memenuhi standar Tuhan ini. Tetapi itu Yesus datang dan dia menjadi Adam kedua yang berhasil memenuhi standar ini tanpa cacat. Karena ia taat sepenuhnya. Ia percaya sepenuhnya pada Tuhan dan taat sepenuhnya pada perintah Tuhan. Ia berhasil. Nah, kalau Yesus, Adam kedua, berhasil. Lalu mengapa Adam pertama gagal? Nah, kita perlu tahu ini Bapak Ibu. Adam itu adalah puncak tertinggi ciptaan Tuhan, bukan? Dia menjadi buah hati dan kesayangan Tuhan. Dia adalah God's masterpiece. Dia dirancang sempurna. Dikasih nurani, hati nuraninya ada, akal budinya ada, pikirannya ada, perasaannya ada. Dan dia punya, Tuhan kasih kehendak bebas untuk memilih. Tuhan menciptakan dia segambar dan serupa dengan Tuhan. Maksudnya apa? Kalau kita mau berelasi, jelas kita ingin berelasi kepada orang yang setara dengan kita. Makanya Tuhan menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Supaya bisa jadi teman Tuhan, rekan sekerja Tuhan, berelasi dengan Tuhan. Dan kenapa Tuhan menyukai begitu? Karena dia ingin mengasihi manusia ini. Ia ingin melimpahkan kasihnya kepada rekannya ini. Dan harapan Tuhan dengan kehendak bebas yang Tuhan kasih kepada manusia ini bisa meresponi kembali kasih Tuhan. Dikasihi dan manusia mengasihi Tuhan kembali. Dan itu yang Tuhan perintahkan. Mengasihi Tuhan. Dan Tuhan minta kasih yang kulimpahkan kepadamu itu harus kau salurkan kepada sesamamu. Mengasihi Tuhan
dan mengasihi sesama. Itu perintah Tuhan kepada manusia. Tapi Tuhan mau itu dilakukan dengan tidak terpaksa. Itu datang dari kesadaran manusia itu sendiri, dari kehendak bebas yang Tuhan kasih. Dia memilih untuk membalas kasih Tuhan dan memilih dengan sadar menyalurkan kasih itu kepada sesama. Nah, kalau kita baca di Kejadian 2 ayat 15-17, saya bacakan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkau mati. Bapak Ibu, ini adalah perintah pertama. Setelah Tuhan menempatkan Adam di Taman Eden, ini perintah pertama, yaitu sebuah perintah yang penuh dengan kepercayaan kepada Adam. Bukan perintah yang sulit. Semua buah pohon ini boleh kamu makan. Hanya satu pohon buahnya tidak boleh dimakan. Dan Tuhan juga sekalian sudah kasih konsekuensinya. Jika perintah sederhana ini dilanggar, yaitu kalau dia makan buah dari satu pohon yang dilarang, pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ini adalah perintah yang konsisten dari awal sampai sekarang. Sebab upah dosa adalah maut. Nah, namun brutal facts-nya apa? Fakta brutalnya apa? Bukannya berfokus pada apa yang boleh, semua pohon buahnya boleh dimakan. Si Adam justru memusatkan perhatiannya pada yang tidak boleh. Cuman satu yang tidak boleh, justru itu yang dia perhatikan. Ketika Hawa digoda, istrinya Hawa digoda oleh iblis, Adam itu ada di sampingnya Hawa. Bukannya dia mendiamkan si iblis, ya, membungkam iblis dan mengusir iblis, tetapi dia malah nguping, menggunakan telinganya, menyimak baik-baik apa sih yang dikatakan iblis kepada istrinya. Dan dia mikir dan dia percaya apa yang dikatakan iblis. Ya ampun ya. Nah, ia kemudian setelah dia percaya apa yang dikatakan iblis, dia memakai kehendak bebasnya. Dia pilih untuk melakukan apa yang iblis anjurkan. Dia makan buah satu-satunya dari pohon yang Tuhan larang. Artinya apa? Artinya Adam dengan sadar dia pilih untuk mendengarkan iblis dan dia melakukan kehendak bebasnya. Memakai sarana yang Tuhan kasih kepadanya, yang semula diberikan untuk mengasihi Tuhan dengan bebas, sekarang justru dipakai untuk mendengarkan iblis, percaya pada iblis, menuruti anjuran iblis, dan mengkhianati Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah satu pemberontakan yang radikal. Ini adalah pengkhianatan dari ciptaan yang paling Tuhan sayang. Si manusia ini mengkhianati Tuhan. Dia menikam dari belakang dan itu sangat menyakitkan Tuhan. Adam bukan tidak bisa mematuhi perintah Tuhan. Dia bisa. Pertanyaannya adalah bukan bisa dan tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Adam bukan tidak bisa. Ia tidak mau. Ia memilih untuk tidak mau. Ia memilih memakai telinganya dan kehendak bebasnya justru mendengarkan iblis dan memilih untuk ikut jadi pengikut iblis. Ia menolak mendengarkan Tuhan dan dia menolak menjadi rekan kerja Tuhan. Ia memilih dengan kesadarannya sendiri menjadi pengkhianat bagi Tuhan. Jadi ini bukan masalah tidak bisa, ini masalah tidak mau. Suatu penolakan yang disadari sesadar-sadarnya sepenuh-penuhnya yang berasal dari dirinya sendiri.
Itu yang kita harus mengerti Bapak Ibu. Jadi apa benar kalau sasaran tembak itu ada di luar jangkauan kita? Apa kita benar-benar sudah periksa di mana itu sasaran tembaknya? Apa kita sudah benar-benar periksa bagaimana senjata kita? Apa kita punya kemampuan yang cukup untuk menembak? Apa kita sebenarnya hanya malas berlatih dan kemudian kita memang serampangan dalam menembak dan tidak sungguh-sungguh berlatih? Tapi kita ini dasar manusia bebal, bukannya mengaku salah, kita malah dengan pongah membenarkan diri kita dengan mengatakan sasaran tembaknya di luar jangkauan tanpa periksa. Kita sama seperti si iblis itu, sudah menjadi si pendusta itu. Sejak dosa itu masuk ke dalam sejarah manusia sampai sekarang, manusia belum pernah sungguh-sungguh bertobat. Mungkin ada sebagian manusia yang memberontak, namun tidak sepenuhnya sadar bahwa akan pemberontakannya. Tetapi mayoritas manusia itu sadar. Mereka terus-menerus memilih memakai telinganya dan kehendak bebasnya itu untuk mendengarkan dan memilih percaya pada si iblis. Dan terus-menerus melawan Tuhan, menolak melakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetapi rata-rata manusia itu memilih mengasihi dirinya dan menjadi budak materi. Seorang pendeta dari Southwood Presbyterian, Jean LaRue, mengatakan begini, jika orang berdosa yang Anda kenal bukan diri Anda sendiri, maka sebenarnya Anda tidak mengenal diri Anda dengan baik. Saya ulangi Bapak Ibu. Jika orang paling berdosa yang Anda kenal bukan diri Anda sendiri, maka sebenarnya Anda tidak mengenal diri Anda dengan baik. Ini sebuah pernyataan yang sangat keras, yang juga seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius, anak rohaninya, mengatakan begini, di 1 Timotius 1 ayat 15, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Bapak Ibu, kita memang membaca di kisah para rasul, bahwa di masa lalunya, Rasul Paulus memang dikenal dengan orang yang penganiaya jemaat yang kejam. Dia dengan ambisius, tega menyeret orang-orang Kristen masuk ke penjara untuk dianiaya. Namun kalimat yang ditulis Paulus ini kepada Timotius di surat Timotius itu ditulis pada akhir-akhir hidupnya. Dan kalimat ini ditulis dalam bentuk present tense. Artinya Rasul Paulus tetap merasa sebagai orang mengakui, tidak hanya merasa, dia mengakui dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Ketika dia sudah menjadi rasul, pekerja Kristus yang giat, dan pada saat itu di akhir hidupnya, dia merasa dia tetap adalah orang yang paling berdosa. Tuhan Yesus mengatakan di Matius 5 ayat 21 dan 22, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah kepada saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan di mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saya mau tantang Bapak Ibu, siapa di antara kita yang pernah tidak marah kepada saudara kita? Siapa Bapak Ibu yang di antara kita yang tidak pernah mengata-ngatai saudara-saudara kita? Rasul Yohanes juga menulis ini di 1 Yohanes 3 ayat 14b dan 15. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Jadi membenci saja di hadapan Tuhan itu sama dengan membunuh. Ingat manual kita tadi ya Bapak Ibu, standar Tuhan adalah standar kita. Siapa yang
bisa mengatakan di antara kita, aku selalu siap mengasihi, aku tidak pernah kesal, aku tidak pernah marah, aku tidak pernah punya perasaan benci pada saudaraku. Semakin kita mengenal Tuhan dan kebenarannya, harusnya itu membuat kita semakin rendah hati, melihat ke dalam, dan harus dengan jujur kita berani untuk menyadari dan mengakui bahwa memang kita adalah orang yang paling berdosa yang kita kenal. Persis seperti apa yang dikatakan oleh pendeta Southwood Presbyterian itu yang lalu tadi. Sifat sombong, Bapak Ibu, sering membuat kita gak sabar menunggu, bukan? Nah, ketika kita gak sabar menunggu, kita membuat semua orang lain merasa bersalah dan mengalami kepahitan dari sikap sombong kita. Sering kita berkata kasar, meluncur aja tanpa sadar, kebablasan kita bilang. Tetapi kebablasannya kita itu bagi orang yang mendengar itu seperti pisau yang menikam. Keramahan dan kemesraan yang kita pamerkan, kita tujukan kepada orang lain, itu mungkin membuat kekasaran yang terjadi di dalam rumah tangga kita menjadi sangat ekstrim, terlihat berlipat-lipat. Kemunafikan demi kemunafikan yang kita tunjukkan di depan anak-anak kita dan para pegawai mungkin di kantor kita, membuat kita semua orang itu kehilangan kepercayaan kepada orang Kristen. Bahkan mungkin mereka menolak Tuhan. Gaya hidup yang kita pilih, merasa layak, kan aku sudah kerja keras, jadi aku layak menghabiskannya. Uang untuk hobi mewah kita mungkin, untuk menyenang-nyenangkan hati kita. Dan itu tanpa kita sadar menjadi teladan yang buruk bagi anak-anak. Dan itu merusak kehidupan mereka selamanya. Sikap membenarkan diri kita. Kita sibuk cari uang, kita bilang untuk ini itu. Kita membenarkan diri kita sendiri. Terus menerus kita mengorbankan hal yang paling berharga yang Tuhan berikan. Keluarga kita, waktu kita, teman, komunitas, bahkan kesehatan tubuh kita sendiri. Kita korbankan. Untuk apa? Untuk cari uang. Untuk apa? Untuk memuaskan keinginan diri kita sendiri. Semua hal ini menyakitkan Tuhan. Kita menghakimi orang lain dengan gampang. Kita membunuh karakter orang lain yang lebih lemah dan membuat mereka kehilangan masa depan. Bahkan kepercayaannya pada Tuhan. Jadi apa benar kita tidak pernah menyakiti hati saudara kita? Apa benar kita tidak pernah mengambil keputusan kita sendiri dan tidak pernah semena-mena pada pasangan kita? Apa benar kita tidak lagi merekayasa pembukuan di kantor kita untuk memperbesar keuntungan kita? Apa benar kita nggak pernah ingkar janji? Apa benar kita selalu siap sabar, selalu siap mendengarkan pasangan dan anak-anak kita? Apa benar kita selalu baik dan tulus dan sadar bahwa kebaikan yang kita lakukan ini benar-benar tulus, bukan punya udang di balik batu? Apa benar kita tidak lagi munafik? Apakah kita bersedia untuk diperiksa luar dalam untuk didapati bersih, tulus, murni, dan jujur? Semakin kita kenal Tuhan dan kebenarannya, semakin sadar kita betapa kita mengecewakan Dia. Dan mungkin di dalam diri kita, syukur kalau ada penyesalan. Ada penyesalan yang besar. Dan mestinya penyesalan itu membawa kesedihan. Tetapi jangan berhenti sampai disedih. Kita harus membawa kesedihan itu terus mencapai kepertobatan. 2 Korintus 7 ayat 10 mengatakan, sebab duka cita menurut kehendak Tuhan menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang datang dari dunia menghasilkan kematian. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menyesal dan kita sedih itu baik. Tetapi bawa kesedihan itu untuk bertobat. Hanya orang yang bertobat yang baru bisa menerima kasih karunia untuk diampuni dan dipulihkan dan untuk mengampuni. Roma 3 ayat 23 tadi, semua orang telah berbuat dosa
dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 6:23, upah dosa adalah maut. Nah, kalau kita percaya bahwa firman Tuhan adalah kebenaran, maka bagaimana kita bisa meremehkan firman Tuhan ini? Kalau kita semua berdosa, kita memang layak untuk mati. Ingat cerita keponakan saya yang 5 tahun tadi? 5 tahun saja dia sudah bisa membuktikan bahwa semua orang berdosa. Ia bisa merekayasa untuk menggigit dirinya sendiri dan memutarbalikkan fakta. Saya yakin gak ada orang yang mengajarinya begitu. Begitulah posisi kita di hadapan Tuhan. Tuhan perintahkan kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tapi apa yang kita lakukan? Kita memilih untuk mengasihi diri kita sendiri dan memilih menjadi budak materi. Kita terus-menerus membenarkan diri kita dan terus-menerus melawan Tuhan, mengkhianati Dia, menyakiti Dia sedemikian rupa. Dan Bapak Ibu, Saudaraku, apakah itu terampunkan bagi Tuhan? Itu kejahatan yang luar biasa, yang tidak terampunkan. Lalu apa upaya kita untuk memperbaiki ini? Apa ada upaya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki ini? 0 besar. Kita sadar, sesadar-sadarnya, kita tidak bisa apa-apa, bukan? Natur dosa kita terus-menerus membuat kita jatuh, bukan? Tidak ada kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada Tuhan. Permohonan maaf seperti apa yang bisa menghapus dosa kita. Tidak ada perbuatan macam apapun, kebaikan, kesalahan apapun yang bisa mengobati luka hati Tuhan yang sudah terlalu parah. Kita lumpuh total. Dan kita sadar selayaknya kita mati. Namun Tuhan kita itu luar biasa, Bapak Ibu. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang berbelas kasih. Keadilannya memang menuntut kita mati. Namun belas kasihannya, Ia tidak mau membiarkan kita mati. Lalu bagaimana? Maka satu-satunya cara, Tuhan memakai satu-satunya cara itu untuk menyelamatkan kita, yaitu dengan mengorbankan anak tunggalnya. Ia mengutus anak tunggalnya ini berinkarnasi menjadi manusia, Adam yang kedua itu, untuk menjadi korban yang sempurna, untuk membayar hukuman dosa kita itu. Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu harus mati menggantikan kita agar kita bisa dibebaskan. Karena harga kebebasan itu adalah hukuman dosa yang sudah dibayar dengan nyawa Tuhan Yesus sendiri. Harga yang teramat sangat mahal. Yang sampai kapanpun gak bisa kita ganti, gak bisa kita bayar. Tapi toh Tuhan lakukan. Bapak Ibu, kalau kita orang dagang ya, tidak ada rumus dagang di sini yang bisa diterapkan di sini. Tidak ada rumus keadilan pun. Bagaimana? Tapi itulah kasih karunia. Tuhan yang tanggung semuanya demi kita. Dalam Matius 18, Tuhan Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya tentang bagaimana agungnya dan kedahsyatan kasih karunia itu yang telah kita terima, tapi harus kita teruskan. Nah, kasih karunia itu Bapak Ibu bekerja seperti air ya. Air itu mengalir, yang harus ketika air itu mengalir artinya harus disalurkan ya, dan membuat air itu terus mengalir. Ujian utama kita adalah ketika kita menerima air kasih karunia itu. Pertanyaannya, apakah kita mau mengalirkannya kepada orang yang kita rasa paling gak layak untuk menerimanya? Kepada orang yang pernah atau mungkin sedang menyakitkan hati kita sampai kita parah lukanya. Sampai orang bilang sakitnya itu di sini gitu ya. Mari kita buka Matius 18, kita mulai baca dari ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus,
Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Nah, untuk mau mengerti ayat ini, kita harus mundur beberapa ayat ya Bapak Ibu ya. Saya ajak kita baca dari ayat 15. Tuhan Yesus mengatakan, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Tetapi jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia masih tidak mau mendengarkan mereka, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Kalau kita mendengarkan seperti Petrus ya, ketika kita mendengarkan keterangan Tuhan Yesus ini, Petrus dan saya rasa kita semua mungkin menyimpulkan begini, bahwa kesempatan bertobat itu diberikan 3 kali. Ya, seperti yang kita baca tadi. Kalau masih belum bertobat juga, tidak ada kali keempat. Pintu pengampunan itu sudah ditutup. Ya, jadi kita boleh menolak untuk mengampuni. Jadi ketika Petrus menanyakan kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Kelihatannya ketika Petrus menanyakan hal ini, ia benar-benar punya seorang saudara yang telah benar-benar menyakitinya. Dan ia sudah sangat sabar. Dan ia menahan dirinya dan mengampuni orang itu sampai 7 kali. Dan sekarang ketika Petrus menanyakan kepada Tuhan Yesus, ia sebenarnya sedang bersiap-siap mendengarkan konfirmasi Tuhan Yesus bahwa toleransi yang dia berikan 7 kali itu sudah lebih dari cukup. Tuhan Yesus kan ngajarin 3, aku sudah lakukan 7. Waduh, sebentar lagi aku dipuji nih sama Tuhan Yesus. Sehingga dia merasa dia udah cukup. Kita juga menanyakan pertanyaan yang sama, bukan Bapak Ibu? Mungkin gak usah kalinya, tapi kalau dosa itu demikian besar dan dosa itu mungkin cuma sekali, tapi menghancurkan seluruh hidup kita, apa kita boleh merasa cukup dan tidak mau memberikan dan tidak perlu memberikan pengampunan lagi? Ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jawaban Tuhan Yesus seperti ini pasti membuat kita nggak enak, bukan? Sama, Petrus juga kaget dan tidak enak, dan dia nggak nyangka. Bapak Ibu, kita harus jujur bilang, mungkin sebagian dari kita tersinggung, bukan? Apa Tuhan Yesus tuh nggak peka? Apa Tuhan Yesus tuh nggak peduli? Apa Tuhan Yesus tuh nggak ngerti dalamnya luka itu? Kejahatan itu sudah terlalu besar. Penderitaan ini begitu berat. Ini kita alami. Apa Tuhan Yesus nggak tahu? Tengah malam kita mimpi buruk. Kita dikejar-kejar keringat dingin dan mencekam. Dan dihantui oleh bayang-bayang kejahatan itu. Berapa banyak malam yang kita habiskan di dalam ketakutan itu? Apa Tuhan Yesus nggak peduli? Bapak, Ibu, Saudaraku, Tuhan Yesus bukan tidak tahu. Tuhan Yesus bukan tidak peduli juga. Tetapi Tuhan Yesus pastinya tahu dan sangat peduli. Hanya ada satu hal penting yang lebih penting yang Tuhan Yesus harus dan perlu sampaikan. Yaitu kasih karunia itu pasti jauh lebih besar. Pertanyaan yang sama juga kita ajukan untuk dosa yang besar. Mungkin dosa itu cuma sekali, tetapi kehancurannya yang disebabkan oleh dosa itu sangat besar. Maka apakah kita boleh merasa cukup dan tidak perlu memberikan pengampunan lagi? Pada ayat 22, Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
Jawaban Tuhan Yesus seperti ini pasti membuat Petrus dan kita semua kaget. Pasti kita nggak sangka. Dan mungkin kita harus jujur bilang, kita tersinggung. Apa Tuhan Yesus sebegitu tidak pekanya? Atau sebegitu tidak pedulinya? Dengan apa akibat dari luka, dari kejahatan itu? Ini adalah kejahatan yang sangat besar, penderitaan yang besar yang kita tanggung, yang sedang kita alami. Apa Tuhan Yesus tidak tahu seberapa sering kita terbangun di malam hari, berkeringat dingin, dan dihantui di ketakutan yang mencekam karena bayang-bayang dari kejahatan itu. Saudaraku, Tuhan Yesus bukan tidak tahu atau bukan tidak peduli. Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus peduli. Hanya ada satu hal yang sangat penting, yang maha penting, yang Tuhan Yesus harus dan perlu sampaikan, yaitu kasih karunia itu jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat dari semua kejahatan itu. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan 70 kali 7 kali, ini jelas bukan hitung-hitungan, bukan matematika, 490 kali, bukan. Tetapi yang sedang Tuhan Yesus sampaikan adalah kasih karunia Tuhan itu selalu jauh lebih besar dari sebesar apapun, dari seberapa banyak dosa itu. Sehingga kasih karunia itu selalu cukup. Pikiran intelek kita mungkin masih bisa terima, tapi sejujurnya dalam hati kita, emosi kita pasti sulit untuk terima. Penderitaan dari kejahatan itu terlalu menyakitkan. Sesadar-sadarnya, sebesar apapun keinginan kita untuk melupakannya, pengampunan itu kok terasa sangat tidak mungkin. Namun Tuhan Yesus belum selesai. Mari kita lanjutkan di ayat 23. Sebab kerajaan sorga, hal kerajaan sorga, seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkannya lah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Bapak Ibu tahu 1 talenta itu 34 kilogram ya, berat perak. Itu adalah upah 20 tahun kerja. Ya, kalau pakai upah harian seorang pekerja, 1 talenta itu adalah 20 tahun kerja. Jadi 10.000 talenta artinya 20 kali 10.000, 200.000 tahun kerja. Itu adalah suatu jumlah fantastis yang gak mungkin bisa dibayar oleh seorang pekerja harian. Ayat 25, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutang itu. Kita berhenti sampai di sini dulu Bapak Ibu. Sebenarnya bagian ini adalah cara Tuhan Yesus untuk menjelaskan kepada kita, untuk kita mengerti bahwa setiap kita di hadapan Tuhan itu persis seperti hamba ini yang berhutang 200.000 tahun kerja. 200.000 tahun kerja. Bagaimana itu? Berapa banyak? Terus kita bilang kan, hutang. Kapan kita berhutangnya? Kan begitu ya? Teriak kita dalam hati. Kita nggak sama seperti hamba itu. Kapan kita berhutang? Dari mana datangnya hutang ini? Nah ini dia Bapak Ibu. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Tuhan kita sama seperti raja itu sudah mempercayakan kepada hamba ini segala yang baik yang dipergunakan oleh hamba ini harusnya untuk menjalankan perintahnya, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Namun Bapak Ibu, apakah kita setia melakukan perintah Tuhan itu? Dalam perjalanannya, pada kenyataannya kita memakai apa yang Tuhan percayakan itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri bukan? Untuk memuaskan hawa nafsu kita?
untuk membeli kenyamanan dunia ini? Iya tidak? Kita tega kan punya rumah segede gedung, berumah mewah, berumah besar, dan kita membiarkan saudara kita kelaparan, miskin, melarat. Kita tega makan berlebih-lebihan di restoran-restoran mewah, sementara saudara kita setengah mati untuk membeli sembako. Kita tega bukan untuk terus belanja fashion sampai ke luar negeri, sementara saudara kita telanjang, tidak berbaju. Dan masih berjuta ketegaan lain yang terus kita lakukan. Dan ketika hati kita disentuh, Tuhan gelisahkan kita. Kita bilang apa? Diam. Dan terus kita terus membenarkan diri kita. Kita layak, kita capek, kita kerja. Ini hasil usaha kita dan seterusnya dan seterusnya. Inilah hutang itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kita harus sadar bahwa itulah yang disebut hutang. Tuhan percayakan kepada kita setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Tujuannya apa? Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tetapi apa yang kita lakukan? Kita salah gunakan untuk mengasihi diri kita sendiri dan untuk ujungnya memperbudak diri kita sendiri menjadi hamba dari materi. Hutang karena kejahatan kita sangat besar. Dan itu yang Tuhan Yesus bilang, gak mungkin kamu lunasi. Maka Tuhan, Raja itu berhak menjual kita. Ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan. Perkataan ini menunjukkan hamba itu sombongnya selangit. Sudahlah tidak punya uang, sudahlah berhutang begitu besar. Dia masih tidak tahu diri. Dia berani untuk bilang segala hutangku akan kulunasi. Bagaimana bisa melunasi 200.000 tahun kerja? Tapi tetap saja dia dengan pongah mengatakan begitu. Ayat 27. Tetapi kita kagum ya lihat reaksi si raja. Tetapi raja itu tergerak hatinya. Dan oleh belas kasihan akan hamba itu. Sehingga ia kemudian membebaskan dan menghapus hutangnya. Sang raja tahu hutang itu gak mungkin bisa dilunasi. Mau dijual hambanya pun dan keluarganya gak bakal cukup. Ataupun kalau hamba ini bekerja sampai mati pun gak bisa bayar hutang itu. Tapi raja itu berbelas kasihan. Ia memilih untuk membebaskan si hamba ini dan menghapuskan hutangnya. Dua kata kerja ya, membebaskan dan menghapuskan hutangnya. Jadi ini bukan tentang penundaan bayar hutang ya, atau kecilin dah cicilannya, bukan. Raja ini hapus hutangnya, begitu saja, semata-mata. Ini datang dari kebaikan sang raja, bukan karena hambanya layak. Si sombong ini tidak pernah layak. Raja itu menunjukkan meski hutang itu begitu besar, yang mau raja itu tunjukkan kasih karunia-Nya masih lebih besar, jauh lebih besar. Ayat 28, ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu dan katanya, bayar hutangmu. Bapak Ibu sekalian, 100 dinar itu jumlah yang kecil ya. 1 dinar itu upah sehari, sehingga 100 dinar itu adalah upah 100 hari kerja. Maka sujudlah, ayat 29, kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Kawannya itu memohon untuk diberi waktu untuk melunasi hutangnya. Ini adalah suatu hal yang wajar ya, karena hutangnya itu nggak terlalu besar, hanya 100 hari kerja. Dengan hidup berhemat, harusnya si temannya ini bisa membayar dalam waktu 6 bulan. Nah lagi pula, hamba ini baru saja menerima kasih karunia raja yang begitu besar. Hutangnya 200.000 tahun. Itu sudah dihapus begitu saja. Maka seharusnya hamba ini juga meneruskan kasih karunia itu kepada kawannya ini, bukan? Apalah artinya 100 hari dibandingkan 200.000 tahun kerja yang sudah diampuni dan dia sudah terima.
Kalau kita belum pernah dengar cerita ini, tentu kita udah pikir gampang, pasti diampuni lah. Tapi ayat 30, ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Hamba ini sangat jahat. Ini benar-benar jahat. Ia menolak mengalirkan kasih karunia yang telah ia terima itu. Ia matiin kerannya, dibumpet, dia nggak mau alirkan. Ayat 31, melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi ini kepada tuan mereka. Ini ayat yang penting Bapak Ibu, ayat 31 ini. Kawan-kawannya sedih dan melaporkan kepada sang raja tuan mereka. Tentunya mereka ini semua, para hamba-hamba ini, hidup dalam satu komunitas yang baik. Komunitas kasih karunia dengan sang raja. Sang raja memperlakukan semua hamba dengan baik. Ya, dan pastinya di dalam komunitas kasih karunia ini ada satu prinsip, yaitu yang kita pelajari tadi. Prinsip pertama dan prinsip dasar kasih karunia adalah kasih karunia itu harus dialirkan seperti air. Nah, maka kawan-kawan yang sudah menyaksikan betapa besar kasih karunia raja yang sudah diterima oleh hamba ini, mereka nggak bisa terima melihat seorang hamba ini menolak meneruskan kasih karunia itu kepada kawannya yang membutuhkan. Maka kawan-kawannya ini bersedih, berduka, dan mereka kompak laporin itu kepada sang raja. Mengapa mereka laporkan? Apa mereka semua nggak mau memberikan kasih karunia kepada si hamba yang jahat ini? Nah, ada dua prinsip penting yang kita harus mengerti di dalam kasih karunia. Yang pertama adalah kasih karunia tidak untuk digunakan menutupi kesalahan. Itu penting Bapak Ibu. Kasih karunia tidak boleh digunakan untuk menutupi kesalahan. Ya. Yang kedua, kasih karunia itu tidak layak diberikan kepada orang yang tidak mau meneruskan kasih karunia itu. Saya ulangi Bapak Ibu. Yang pertama, kasih karunia tidak boleh digunakan untuk menutupi kesalahan. Dan yang kedua, kasih karunia tidak layak diberikan kepada orang yang menolak meneruskannya. Ayat 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu 200.000 tahun kerja telah kuhapus karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Pada bagian ini, pesan yang Tuhan Yesus mau sampaikan adalah orang yang menolak meneruskan kasih karunia akan dihukum sesuai dengan hutangnya yang besar itu, yang tidak akan pernah bisa dibayarkan itu. Hamba itu akan kehilangan kasih karunia-Nya karena ia menolak meneruskan kasih karunia itu. Dia hanya tinggal dalam penyesalan, dan penyesalan yang akan menyiksanya sampai ia mati. Itulah neraka. Tuhan Yesus pada kedatangan yang pertama memberikan kasih karunia-Nya kasih karunia yang sangat radikal kepada setiap pendosa, para pelacur, pemungut cukai, orang kusta, orang buta, orang lumpuh, orang tuli, orang cacat, dan orang berdosa lainnya. Tetapi Tuhan Yesus nggak pernah basa-basi sama orang-orang Farisi. Yang karena Tuhan tahu mereka berhati ular, mereka adalah menerima kasih karunia, tapi menolak memberikan, meneruskan kasih karunia itu. Bapak Ibuku, Bapak Ibu Saudaraku, gereja adalah komunitas milik Tuhan. Untuk itu, gereja Tuhan seharusnya ditandai dengan kasih karunia yang penuh dan melimpah, mengalir dari satu orang ke satu orang yang lain. Gereja Tuhan seharusnya dikenal sebagai komunitas kasih karunia yang mengalir itu. Maka ketika ada orang yang menolak meneruskan aliran kasih karunia, harusnya di dalam gereja itu timbul satu kesedihan yang sangat besar. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah
supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita bertanggung jawab sama-sama sebagai komunitas Tuhan untuk mencegah akar pahit itu. Kita bertanggung jawab untuk menjaga teman-teman kita, kawan-kawan sepelayanan kita, untuk jangan menjauhkan diri dari kasih karunia, karena itu akan menimbulkan akar pahit, dan akar pahit itu adalah racun. Menolak meneruskan kasih karunia yang sudah kita terima, itu akan menimbulkan racun yang merusak, mematikan banyak orang. Ayat terakhir di ayat 35, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Ini bukan satu-satunya pesan tegas Tuhan untuk kita mengampuni saudara kita. Di Matius 6 ayat 14 dan 15, Tuhan Yesus juga mengatakan hal yang serupa. Tuhan Yesus berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kasih karunia yang kita tolak, yang kita menolak untuk meneruskan kasih karunia, maka kasih karunia kepada kita juga akan diambil, juga akan dibatalkan. Ini peringatan yang sangat keras bagi kita, Bapak Ibu. Jangan menimbun kasih karunia. Kasih karunia yang diberikan kepada kita harus kita alirkan, dan itu membuat kasih karunia itu berlipat ganda. Jika Tuhan yang Maha Kudus, Maha Benar itu telah rela mengampuni kita, mengampuni dosa dan pengkhianatan kita yang tidak terampunkan itu, maka seharusnya kita juga mengalirkan pengampunan itu kepada orang lain. Jika kita menolaknya, jika kita pegang erat-erat kepahitan itu, maka luka itu tidak akan sembuh. Luka itu justru akan jadi infeksi. Justru luka itu akan menjadi racun yang membuat luka itu bertambah busuk dan menjadi bangkai yang mematikan diri kita sendiri dan juga mematikan orang lain. Menolak mengalirkan kasih karunia akan membatalkan seluruh kasih karunia yang seharusnya kita terima. Bapak, Ibu, saudaraku, teman-temanku, sebagai penutup, saya mengajak kita untuk berdiam sejenak, untuk menggumulkan beberapa hal yang akan saya bacakan berikut ini. Apakah kita sudah benar-benar mengenal Tuhan yang kita sembah dan dengan sungguh-sungguh memahami kekudusan dan kebenarannya? Apakah kita menyadari posisi kita di hadapan Tuhan? Betapa besar pengkhianatan yang sudah kita lakukan, dan betapa dalam kita sudah menikam hati Tuhan. Apakah kita sudah mengalami pengampunan Tuhan dan menyadari betapa besar kasih karunia itu yang selalu lebih besar dari dosa kita, yang kasih karunia yang tidak sepantasnya kita terima, tetapi toh Tuhan tetap berikan. Apakah kita percaya bahwa kasih karunia yang sudah kita terima itu selalu lebih besar dari pengampunan yang akan kita berikan kepada orang lain? Dan apakah kita bersedia, Bapak Ibu, mulai dari sekarang, bersedia berjanji dan melakukannya untuk mengalirkan kasih karunia itu kepada orang yang menyakiti kita? Kiranya Tuhan menolong kita untuk mengerti betapa dahsyatnya kasih karunia itu, betapa dahsyatnya karya keselamatan yang Tuhan sudah kerjakan untuk hidup kita, sehingga kita mau dengan rela, dengan sadar menjadi saluran kasih karunia itu kepada orang
yang menyakiti kita. Mari Bapak Ibu, kita menjadi saluran kasih karunia Tuhan. Saya ajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan tilik kami. Dan Tuhan tolong kami. Orang-orang yang hanya bisa tertunduk di hadapan Tuhan untuk bisa minta pertolongan. Bapa di surga, tolong kami. Buat kami bisa mengerti dan menyadari betapa besar kasih karunia yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami tahu Tuhan menegur kami pada hari ini untuk meneruskan kasih karunia itu. Kami mau ya Tuhan, kami mau. Tolonglah kami ya Tuhan, dan mampukan kami untuk menjadi penyalur kasih karunia Tuhan. Kami berdoa dan memohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kiranya apa yang kita bagikan hari ini boleh menginspirasi kita, dan mari kita bertekad menjadi saluran kasih karunia Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai respon dari kita telah mendengarkan firman Tuhan, mari kita juga memohon Tuhan untuk menolong kita memberikan hati yang saling mengasihi, saling mengampuni. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Kasih. Sambil itu kita juga diberi kesempatan untuk melayani Tuhan lewat persembahan. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa pada hari ini, karena kasih Tuhan semata-mata, kami boleh datang untuk beribadah, memuji Engkau,
mendengarkan firman-Mu, disinari oleh firman-Mu. Engkau berbicara kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur karena kasih-Mu juga kami boleh diberi kesempatan untuk melayani Engkau lewat persembahan. Kami mohon Tuhan Engkau terima setiap persembahan dari kami yang diberikan dengan penuh sukacita ini. Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Tuhan, kami juga mengingat akan pemerintah Indonesia. Di tengah-tengah situasi pandemi yang sudah berjalan hampir 2 tahun ini, ekonomi Indonesia telah semakin terpuruk. Kami mohon Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan kepada pemerintah untuk memperbaiki situasi kondisi ekonomi ini. Kami mohon ya Tuhan berikan mereka kebijakan-kebijakan yang bisa membangun Indonesia, yang bisa membawa rakyat Indonesia untuk bangkit dari keterpurukan. Dan kami juga mengingat ya Tuhan akan cuaca ekstrim yang melanda beberapa daerah di Indonesia. Kami mohon ya Tuhan Engkau berbelas kasihan menolong mereka yang tertimpa musibah ini. Kami mohon Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan juga kepada pemerintah untuk membantu mereka keluar dari masalah. Mohon Tuhan, Engkau berikan belas kasihan, masukkan apa yang mereka perlu lakukan ke dalam hati pikiran mereka dan mereka boleh ekspresikan lewat tindakan untuk membantu rakyat yang menderita karena musibah, bencana alam, cuaca yang ekstrim ini. Engkau juga berikan penghiburan kepada mereka yang tertimpa masalah ini. Engkau juga tolong ya Tuhan agar gereja-gereja juga membuka mata untuk melihat mereka dan mengulurkan tangan membantu mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Dan Tuhan, kami juga mengingat Desember sudah semakin dekat. Natal sudah di ambang pintu. Kami mohon Tuhan Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada para panitia Natal di setiap gereja Tuhan dalam mempersiapkan ibadah dan perayaan Natal. Kami mohon Tuhan berikan kepada setiap panitia Natal satu kesehatian, satu hati yang takut akan Tuhan dan satu hati yang penuh ucapan syukur untuk melayani Engkau mempersiapkan Natal tahun ini. Berikan mereka kreativitas bagaimana dengan acara-acara yang akan dipentaskan boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Engkau. Boleh membangunkan iman-iman dari anak-anak-Mu yang telah lemah. Kami mohon Tuhan pakai mereka. Berikan juga mereka kesehatan yang cukup, kekuatan yang ekstra. Terima kasih ya Tuhan, biarlah Natal tahun ini boleh membawa banyak orang untuk datang kepadamu, mengenal Engkau, mengenal Tuhan yang mengasihi kami, mengenal Tuhan yang mengampuni segala dosa kami, mengenal Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dan akan terus menopang kami. Tolong ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat, mari kita bangkit berdiri, kita akan mengembalikan segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Doxology, setelah itu doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Andrew Kusno. Jemaat kasih oleh Tuhan, arahkan hatimu kepadanya dan terimalah berkat Tuhan.
Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dan penyertaan Allah Roh Kudus, memampukan engkau, memeliharakan engkau, untuk boleh menyatakan kasih-Nya dengan saling mengampuni dan saling mengasihi bagi kemuliaan Tuhan, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.